Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi GPDI Tiberias Bogor. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari sama-sama kita berdoa. Berterima kasih kami kepadamu Tuhan untuk hari yang baru, hari yang diberkati oleh Engkau. Kami boleh bangun pagi hari ini Tuhan Yesus dalam keadaan sebagaimana kami ada Tuhan. Semua adalah karena berkat anugerah Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kita ada bukan karena kebetulan. Saya ulangi, kita ada bukan karena kebetulan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 44 ayat yang kedua-A. Yesaya 44 ayat yang kedua-A. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Ketika seseorang berencana untuk membangun rumah, dia pasti telah memiliki perencanaan yang matang di mana dia akan membangun rumah. Dia akan memilih lokasi yang terbaik. Dia sudah mempunyai rancangan bagaimana bentuk rumahnya nanti, akan menghadap kemana, atau bagaimana ruangan-ruangan akan dibentuk, bahan bangunan apa yang akan dipakai, dan lain sebagainya. Ayat pokok kita dalam Yesaya 42 ayat 2a, kalau kita baca dalam versi Holy Message, dikatakan begini: Aku adalah penciptamu, engkau ada dalam pemeliharaanku, bahkan sebelum engkau dilahirkan. Sekali lagi, Aku adalah penciptamu, engkau ada dalam pemeliharaanku, bahkan sebelum engkau dilahirkan. Manusia saja ketika hendak membangun rumah punya perencanaan yang matang, punya gambaran yang jelas apa yang akan dia bangun. Apalagi Allah sang pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Seperti ayat pokok tadi katakan, aku adalah penciptamu. Ya, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Allah sudah merancangkannya jauh-jauh hari sebelum kita dilahirkan. Dia merancang setiap bagian dalam tubuh kita seperti yang Ia inginkan. Ia juga menetapkan talenta-talenta alami yang kita miliki serta keunikan kepribadian dari kita masing-masing. Pada Mazmur 139 ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan membentuk kita dari dalam lebih dahulu lalu keluar. Tuhan membentuk kita dalam kandungan ibu kita. Sejak kita dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah membentuk kita. Tuhan sudah campur tangan di dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum kita melihat dunia ini, Tuhan sudah menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Pemazmur menulis, matamu melihat selagi aku bakal anak, dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Sebelum ada satu pun daripadanya, mata Tuhan sudah melihat dan merancangkan apa yang baik untuk kita. Dalam terjemahan lain dikatakan, hari-hari dalam hidupku semuanya dipersiapkan. Bahkan sebelum aku menjalani satu hari pun. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat detail dan presisi. Kita ada bukan karena kebetulan.
Kita lahir bukanlah karena kehendak ayah dan ibu kita, tapi semua itu karena rencana Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan satupun rincian. Ia merancang itu semua untuk tujuannya. Dan kita semua tahu bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, bukan rancangan kecelakaan, tetapi Dia mau dan Dia akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tidak ada satupun dari kehidupan kita yang acak. Kejadian demi kejadian yang kita alami, semuanya ada untuk suatu tujuan, dan Tuhan akan menggenapi tujuannya atas kita. Jadi kalau saat ini mungkin ada di antara kita yang merasa sepertinya tidak punya harapan, tidak ada masa depan, setiap apa yang dikerjakan selalu terbentur dengan masalah. Renungan pagi hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita ada dalam rencana Tuhan, dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Kita diciptakan karena ada maksud Tuhan untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita harus melewati lembah air mata, ingatlah Tuhan akan menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Jangan takut. Jangan takut. Tuhan akan menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Kalau kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, kita berlaku seperti rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melihat keindahan demi keindahan yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Hari demi hari Tuhan memelihara hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Berterima kasih Tuhan. Kembali kami diingatkan kalau kami hidup, kami ada itu bukan karena kebetulan, tetapi kami ada untuk menggenapi tujuan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada dalam tangan Tuhan. Dan kalau kami ada dalam tangan Tuhan, tidak ada satupun yang perlu kami takuti, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kami, Engkau menuntun setiap langkah kehidupan kami. Makasih Tuhan Yesus, apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kami menyertakan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati hari yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya.